Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul hannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila litabrigi risalatihi ila kafatin nasi wal jan, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sejenak pada kesempatan ini kita mengikuti santapan rohani. Mudah-mudahan jasmani dan rohani kita sehat. Salah satu untuk menyehatkan adalah bila jasmani santapan jasmani, bila rohani adalah santapan rohani. Di antaranya adalah mendengarkan ceramah, petunjuk dan mengikuti pengajian. Besar dan tidaknya pahala tergantung kepada susah, capek, dan insya Allah dengan kecapean ini manusia akan mampu. Sebagaimana tadi imam membaca surat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memerintahkan ibadah kecuali dengan kemampuannya. Insya Allah mampu. Tapi tergantung kepada kita, mau tidak, mau ripuh tidak. Allah menyatakan kita kan banyak keinginan, banyak masalah. Kita minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah telah menjawab, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dengan salat. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk, bimbinglah kami kepada jalan yang benar, yang selamat dunia dan akhirat. Di ayat yang lain Allah menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Orang yang sungguh-sungguh, bisa diartikan jihad itu berjuang sungguh-sungguh, terus menerus, fina di jalanku, lanahdiyanakum subulana, aku akan bimbing pada jalanku yang menyebabkan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, ibadah itu tergantung kepada jumlahnya, lamanya, banyaknya, kapan dilakukannya, di mana tempatnya. Itu ada kaitan. Dan kapan waktunya. Ada yang sudah ditentukan waktunya, ada yang bebas. Semacam yang ibadah harian, sholat 5 waktu sudah ada waktunya. Ibadah mingguan ada waktunya, hari Jumat yang wajib. Dan ibadah tahunan sudah ada waktunya, yaitu bulan Ramadan. Tapi di luar itu ada ibadah-ibadah yang tidak wajib, merupakan sunnah. Yang tentunya sunnah itulah yang sebetulnya yang akan menabung pahala yang terbanyak. Karena yang diwajibkan itu sudah ada aturan, ada targetnya segitu. Itu akan menambah pahala bila di luar kewajiban kita lakukan. Makanya dalam sholat ada sholat rawatib, ada qobla dan ba'da. Ada sholat malam namanya tahajud. Ada sholat istikharah. Ada sholat ingin berkian, sholat safar. Kemudian ada sholat bila banyak dosa, sholat taubat. Bila ingin ditambah rezeki, dimudahkan, ada sholat duha. Semuanya dengan ibadah-ibadah sunnah dilakukan, ya monggo, tidak pun terserah.
karena itu sunnah namanya. Kemudian waktunya kapan? Tadi sudah disampaikan, sudah ada waktu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya terserah. Sunat itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Saya punya amalan hanya satu saja, tidak banyak. Kalau Al-Quran hanya surat Al-Ikhlas yang apal, itu aja. Tapi banyak. Ya, mungkin 100 kali, 1000 kali sehari, itu pahalanya lebih banyak. Walaupun tidak banyak yang dibaca, satu tapi banyak. Dan yang kedua adalah dawam, istiqomah. Abdul a'mal adwamuha wa in qalla. Yang paling utama amal dan banyak pahala, adwamuha, dawamnya, wa in qalla, walaupun bacanya sedikit tapi banyak, itu bisa. Yang ketiga kemudian tempat, juga berbagai keterangan menyatakan memberikan pengaruh pahala. Ibadah yang paling bagus di sini di masjid. Kalau di tanah suci Madinah, ya, kemudian di Madinatun Nabi, Madinah, kemudian di Masjid Tanah Haram di Mekah, sebagian ulama menyatakan, walaupun ada yang menyatakan itu dhaif. Kalau masalah pada ulama apakah hasan, apakah sahih, dhaif, enggak masalah. Yang penting bacaan yang baik, lebih banyak lebih bagus. Ada salah satu keterangan menyatakan satu rakaat di Masjid Nabawi akan sama dengan ibadah 1000 rakaat. Satu rakaat di Masjidil Haram membanding 100.000 rakaat. Itu keterangan para ulama, para hukama. Tapi yang menilai ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya besarnya pahala tergantung kepada susah ripuh gitu kan, dan seringnya. Makanya Rasul menyatakan al-ujrah biqadril masaqqah. Pahala tergantung susah ripuh dan capeknya. Dalam kerja pun orang diberikan gaji sesuai dengan aturan, tapi kalau melembur ditambah, gitu kan? Atau ada kerjaan yang lain ditambah. Allah pun sama. Kewajiban sudah jelas, waktunya sudah jelas, jumlahnya sudah jelas. Tapi sunnah silahkan, bebas kita melakukan, lebih banyak dilakukan, lebih banyak pahala. Termasuk saya kira bulan Ramadan ini, setiap waktu, tempat atau apapun ada yang dimaksud Sayyid. Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Sayyidul Syuhur adalah bulan Ramadan. Sayyidul Mursalin wal Anbiya wal Mursalin adalah Rasulullah. Sayyidul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya adalah Sayyid. Alhamdulillah pada saat ini kita masuk kepada Sayyidul Syuhur, yaitu rajanya, pimpinnya bulan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Sehingga ada seorang Rasulullah menyatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu keistimewaan Ramadan, pasti dia menginginkan 1 tahun itu Ramadan semua. Jadi jangankan kita menginginkan Ramadan 1 tahun, ya, terkadang sebulan juga banyak yang enggan menghadapi Ramadan karena lihat masalah dunia. Sehingga jangankan melaksanakan, ada seorang yang menyatakan, man pariha biduhulir Ramadan haramallah jasadahu ala nirun. Baru bunga saja sudah diharamkan kena api neraka, apalagi kalau melaksanakannya. Kenapa menyatakan bahwa kalau umat tahu bahwa Ramadan itu istimewa dan menginginkan 1 tahun Ramadan semua, maka keterangan selanjutnya menyatakan
li'annal hasanat mujtama'. Karena pada bulan ini boleh dikatakan istilah bonus ya. Bonus-bonus sudah terkumpul, kebaikan sudah terkumpul. Li'al hasanat mujtama'. Yang pertama, pahala. Ini dinyatakan bahwa Rasul menyatakan kullu amal ibni Adam, kullu hasanatin ya'malu ibnu Adam. Setiap kebaikan yang diamalkan oleh anak Adam manusia, maka yudha'afu lahu, pahalanya akan dilipat gandakan min asratin ila sab'imiyati dipin, 10 sampai 700 kali lipat. Setiap amal kebaikan manusia akan diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu di hari-hari biasa. Illa saum, kecuali ibadah puasa dan ibadah-ibadah pada bulan puasa bulan Ramadan. Fa innahu li wa ana azbi. Tidak disebutkan akulah yang menentukan. Mungkin lebih dari 700 kali lipat. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Tidak tahu kita ini puasa, tidak. Manusia tidak bisa menebak ini puasa, tidak. Bisa saja tidak siapa-siapa, tidak manusia, dia makan atau ngerokok atau di rumah. Ibu-ibu bisa saja bekas sahur kemudian digoreng lagi, bisa dimakan, tidak tahu. Atau bapak mungkin orang luar kota ke kota, jadi hanya sekedar ngerokok dan makan, bisa pulang ke rumah pura-pura puasa. Hanya Allah lah yang tahu. Maka ibadah sirriyah. Kenapa? Karena ibadah yang lain bila harokah, ada gerakan. Solat ada gerakan. Dakwah, zakat bisa kelihatan ada harta yang diberikan. Puasa itu ibadah niat, tidak ada hubungan itu, hanya Allah yang tahu. Makanya walaupun ada makanan yang halal di rumah, boleh dimakan, tapi waktu puasa jangan duduk. Nanti sudah berbuka puasa, dia mentaati mengikuti aturan itu, maka Allah akan beri pahala yang berlipat ganda. Di samping itu solatnya pun sama, mungkin akan mendapatkan pahala. Li'annal hasanatu sama wa da'awat mustajabah. Mumpung bulan Ramadan, banyaklah berdoa. Karena kata Rasul, doa apapun mustajabah, akan dikabul Allah. Mau apa? Karena memang kita ini hidup dalam qada dan qadar. Orang yang beriman harus mengikuti rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Qadar aturan Allah, ketentuan Allah, konsep Allah yang sudah selesai. Di konsep apapun yang telah terjadi dan yang akan terjadi, baik yang berkaitan dengan alam, kaitan dengan nasib manusia, apapun makhluk yang diciptakan, sudah direncana Allah kejadiannya. Illa fi kitabim mubin, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu qada namanya. Bila terjadi apa yang direncanakan Allah, itu namanya qadar. Ya, kita manusia, kita hidup begini, dan usianya, lahirnya tanggal sekian, hari orang tua ini sudah direncana Allah, terjadi takdir. Makanya jangan menolak takdir Allah. Banyak orang-orang manusia yang merubah wajah, tidak menerima qada Allah, itu sudah rencana Allah. Dan banyak hal-hal yang tidak mau menerima yang tentukan Allah, itu harus terima. Kalau kita menolak qada, akan diancam oleh Allah. Man lam yardo bi qada'i, orang-orang tidak menerima aturan ketentuan aku. Walam yasbir ala balai, tidak sabar ujianku dalam hidup. Walam yaskur na'mai, tidak syukur atas kenikmatan dariku. Fal yakhruj min baini ardi was samai, keluar kamu dari bumi dan langitku. Fal ya'bud rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Itu ancaman Allah. Itu qada.
Tapi kodok ini tidak mutlak dan tidak egois Allah. Andai kata usia pun sudah ditentukan, kita masih hidup, sudah ada jadwal meninggal. Hanya dua yang tidak diberitahu Allah. Ya, Allah menyatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia dia akan tahu akan terjadi apa nanti, besok, minggu depan, bulan depan, tahun, tidak akan dia tahu. Yang kedua, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia dia akan tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya meninggal. Itulah rahasia Allah. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, ud'uni, berdoa padaku, minta padaku, ingin apa? Walaupun sudah dijadwalkan meninggal, tapi kita suami, ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur saya. Pada saat malaikat Israel mau mencabut nyawa, izin kepada Allah, kata Allah, jangan, orang ini minta dipanjangkan umur, berubah menjadi tambah lagi 20-30 tahun. Karena permintaan kita. Sudah dalam tulisan kita akan sakit, tapi kita berdoa, wasokhi azhadana, ya Allah, sehatkan badanku. Waktu mau sakit, dirubah Allah menjadi sehat, karena kita meminta untuk sehat. Kita miskin, kita minta wawasi arzaqana, ya Allah, luaskan dan banyakkan rezeki, dan kita dikabulkan, insya Allah akan diluaskan rezeki. Itulah fungsi daripada berdoa kepada Allah. Makanya kata Allah, setiap doa apalagi bulan Ramadan akan diijabah. Al-hasanatu mustama'ah wa da'watu mustajabah, al-hajatu maqbulah, dan segala kebaikan, wa ta'atu maqbulah, ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian wa jannatu mustaqah, dan surga merindukan yang empat. Kita ingin ke surga. Yang dirindukan siapa? Al-jannatu mustaqwa ala arba'ati nafar. Surga menunggu dan merindukan yang empat. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ikra'ul Quran, baca Quran. Kalau bisa 1 juz sehari, atau mungkin begini waktu Ramadan 1 tamatan gitu. Kalau tidak bisa 1 ruku, 1 makro. Kalau tidak mampu ya sehari seayat, sama aja. Ya, walaupun 6.660 ayat kita baca, berapa tahun terserah. Yang kita dawam baca Quran dan kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Yang memberikan syafaat bukan hanya Rasul, bukan hanya ulama. Bacaan dan amal pun bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Rasul menyatakan, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti Al-Quran syafi'an, akan memberikan syafaat. Datang amal Quran menjemput kita untuk membantu menyiapkan kita di hari kiamat. Satu Al-Quran kita baca, karena satu huruf mendapat pahala 10. Kita membaca alif lam mim 3 huruf, berarti kita mendapat pahala 30. Ya. Apalagi kalau semuanya kita baca. Yang kedua, wa mut'imil ji'an, yang dirindukan oleh surga orang yang memberikan makan kepada kelaparan. Artinya banyak sedekah, banyak membantu orang. Karena sedekah adalah senjata utama untuk menyelamatkan kita. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah akan menghadang kepada musibah yang akan kena kepada kita. Dan sedekah akan dilipat gandakan. Allah sudah menyiapkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Orang yang menyiapkan apapun, yukhlifu, Allah sudah siap mengganti. Keluar 1 akan masuk 10. Apa yang harus kita sedekahkan? Apapun. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali, punya harta dengan harta. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, punya ilmu dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun, punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Harta tidak punya,
ilmu pun tidak ada, hanya punya tenaga. Dengan tenaga pun sudah tidak kuat. Berbaca aja, bertasbih aja. Kullu tasbihatin shadaqah, kullu tahmidatin shadaqah, kullu takbiratin shadaqah, kullu tahlilatin shadaqah. Semua bacaan adalah merupakan sedekah dari Allah. Bahkan bacaan pun tidak bisa, masih ada amrun bil ma'rufi sedekah, menyuruh orang berbuat kebaikan pun sedekah. Jadi sedekah adalah merupakan suatu jalan untuk meraih kebahagiaan pahala yang lebih besar, karena Allah akan mengganti kepada orang-orang yang membantu dengan cara apapun, tapi dengan dasar lillahi ta'ala. Yang ketiga yang dirindukan oleh Allah adalah mut'imil ji'an, kemudian wahafidil lisan, menjaga lisan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, yang menyebabkan kita banyak masuk neraka dan menjadikan muflis, habis pahala kebaikan, karena lisan. Seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ma aksaru ma yadkhuluna jannah, siapa orang yang kebanyakan masuk surga? At-taqwa wa husnul khuluq, orang yang betul-betul takwa dan bagus akhlak perilaku. Yang kedua, wa ma aksaru ma yadkhulun nar, siapa yang kebanyakan masuk neraka? Al-ajwapan, dua lubang, lubang atas dan lubang bawah. Lubang atas adalah mulut, lubang bawah adalah kemaluan kita, apalagi wanita. Itu yang kebanyakan banyak yang masuk neraka. Dengan ucapan inilah Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau betul kamu iman kepada Allah dan Rasulnya, maka berbicara yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam aja, jangan ngomong. Harus meratban bizikrillah, bahasa itu dengan zikir ke Allah, bukan bahasa ngomongin orang terus. Ini sangat berbahaya. Orang yang muflis, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana muflis? Siapa yang potol, habis pahala kebaikan? Maka ya Rasul menjawab ke sahabat, menjawab, al-muflisu man la dirhamalah wala mata. Orang yang muflis adalah orang yang tidak punya uang seperak-perak acan. Maka kata Rasul, la, bukan. Al-muflisu man jaa yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, ya, sambil membawa kebaikan-kebaikan. Bizakatin wa sholatin wa siyamin, pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, pahala ibadah, terus dibawa, dipikul oleh dia. Walakin, tetapi qad satamahada, suka memarahi orang, suka menghardik orang, suka menyakiti orang. Wa akala malahada, suka mengambil harta orang. Wa safaka damahada, suka menumpahkan darah, membunuh, memfitnah dan sebagainya. Tidak pernah minta maaf dulu kepada orang tersebut. Dia meninggal, kemudian memikul pahala kebaikan. Maka mau kemana kamu? Kata seseorang, mau ke surga. Apa modal kamu? Ini pahala. Nah, kata dia, jangan dulu, urusan kita belum selesai, karena saya merasa disakiti olehmu, belum minta maaf. Maka kata malaikat, ganti. Pahala itu digantikan, diberikan kepada orang itu. Yang kedua, dicegat lagi. Saya merasa harta saya diambil, mohon diganti. Banyak orang yang disakiti dengan ucapan dan perbuatannya, akhirnya pahalanya habis. Tapi masih ada yang menagih, sedangkan untuk bayaran sudah habis. Maka kata malaikat, kamu dosamu pindahkan kepada dia. Akhirnya membawa dosa, faturiha ilan nar. Tadinya akan masuk surga, akhirnya masuk neraka, karena banyak berbuat tidak benar, tidak baik kepada orang lain. Makanya di antara ibadah itu bukan hanya kepada Allah, wala yahqidu ala akhil muslim, jangan kau menyakiti dan mendolimi sesama muslim, itu akan bahaya. Nah, oleh karena itu dalam ibadah puasa ini
kita adalah hafidil lisan. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Empat inilah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan ibadah dengan sempurna, ikuti aturan, karena puasa bukan tidak makan tapi memindahkan makan. Apalagi kalau sambil baca Quran, sambil menjaga lisan, karena ibadah puasa itu ada ibadah 3 tingkatan: ibadah awam, ibadah khas, khususil khusus. Ibadah awam hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ucapan perbuatan tidak rubah. Ibadah khusus puasa lisan, jawahir, ini panca indera dijaga, ucapan, penglihatan, pendengaran, dan semuanya berpuasa. Apalagi khawasil khawas, ibadah hati, dengan puasa lillahi ta'ala, tidak mengharapkan pahala apapun baik dunia dan akhirat. Itu 3 tingkatan. Maka minimal kita puasa khusus. Jadi puasa dengan menjaga bukan hanya makan dan minum, tapi juga ucapan dan perbuatan supaya mendapatkan yang berbahagia. Yang kedua, bulan Ramadan istimewa karena di bulan inilah diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan 2 fase. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar ini ada datangnya Lailatul Qadar, yang turunnya kata keterangan 10 akhir yang 10 tanggal 10 yang akhir, dan sebagian ulama menyatakan di malam-malam ganjil. Makanya Rasul 10 hari yang akhir tidak kemana-mana, terus ibadah, karena ibadah pas pada saat Lailatul Qadar, maka sama dengan ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Pahalanya sama dengan ibadah 80 tahun kalau pas ibadah pada Lailatul Qadar. Ya, makanya kita usahakan berupaya untuk sholat pada saat itu dan ibadah pada malam Lailatul Ganjil. Dan pada saat itu diturunkan Al-Quran. Tapi sebagian keterangan bahwa Al-Quran diturunkan tanggal 17. Memang benar dua-duanya. Lailatul Qadar diturunkan semuanya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit bumi, 6.666 ayat, 14 surat, dan sekian ribu huruf kalimat pas pada Qadar. Tapi waktu disampaikan ke umat mulainya pada tanggal 17 Ramadan, mulai surat Al-Alaq sampai 22 hari, 2 bulan, 22 tahun, dibulatkan menjadi 23 tahun, selesai semua Al-Quran secara nyicil diawali pada 17. Dan yang terakhir saya kira di akhir puasa, maka insya Allah kita harus menebus diri. Kalau dalam bumi dan bangunan ada PBB ya, membayar pajak kepada pemerintah. Kita juga bayar pajak kepada Allah, menebus badan dengan zakat fitrah. Man soma walam yahruj so'al abdan, orang yang berpuasa tapi tidak menggunakan zakat badan, fasaumuhu muzabzabun, maka pahalanya melayang bainas sama'i wal ard, mendorong untuk sampai dengan mengeluarkan zakat fitrah 3/4 kilo ya, 1 tahun sekali ya, kita keluarkan. Yang mampu, yang tidak mampu menjadi mustahik, yang berhak menerima zakat. Maka kalau semuanya kita lakukan, baru Idul Fitri kembali kita bersih, kayaumin waladathu ummuh, bagaikan baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Makanya Syawal itu adalah, kalau Ramadan adalah syahrun mu'aridah, bulan latihan, hasilnya Syawal. Lihat setelah puasa lebih baik atau tidak. Karena maka dinamakan bulan Syawal. Syawal itu peningkatan, Ramadan pembakaran, membakar dosa. Karena dosa ini akan dihapus. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan, yaitu dengan ibadah yang wajib. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna.
antara sholat dengan sholat. Pagi buat dosa, sholat zuhur kehapus. Setelah zuhur buat dosa, ada asar kehapus. Terus 5 kali. 1 minggu ada Jumat, dengan Jumat akan terhapus. 1 tahun kita punya dosa, maka Ramadan akan menghapus. Makanya setelah Ramadan kita masuk kepada bulan Syawal, peningkatan, ya. Tingkatkan kebaikannya, tingkatkannya bangunnya. Biasa kalau puasa bangun jam 3, jam 2 ibu ya, kan mau masak ya. Tapi kalau bulan Syawal tidak masak, terus bangun aja, tapi sholatnya tahajud. Jadi kalau ini makan bukan meningkatkan makan, meningkatkan tidur. Makanya pada puasa mah rumah sakit agak kosong. Kalau sudah Syawal banyak lagi rumah sakit. Kebanyakan sakit lagi karena sudah banyak makan lagi. Kan sumu tasihu, kalau ingin sehat puasa. Pencernaan kita berhentikan dulu sejenak dengan puasa. Makanya puasa wajib 1 bulan, sunatnya ada tiap Senin atau Kamis. Bahkan ada puasa Daud, sehari buka, sehari puasa. Sholat pun sama. Jadi mudah-mudahan kita tabunglah pahala kebaikan di waktu yang tepat, yaitu di bulan yang banyak pahalanya, bulan Ramadan. Kalau punya ongkos kita ke Mekah, banyak pahala sholat ibadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan di tempat-tempat yang lain, khususnya di kita dari masjid. Banyaklah Pak, mudah-mudahan kita banyak bekal yang banyak, karena di akhirat akan lebih panjang dan lebih baik hidup. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau di dunia tidak enak hidupnya dan serba kekurangan, banyaklah menabung untuk lebih enak dan lebih kaya di akhirat nanti dengan kekayaan yang ada. Ya, kita diharuskan oleh Allah untuk berusaha untuk kaya. Ya, karena yang paling bagus manusia ma ahsana dina wa dunya idza jama'a. Ya dia kaya, ya dia ahli agama. Kekayaan dipakai bekal untuk akhirat, lebih bagus. Orang ada yang mengatakan tong hapot-hapot yang susah dan mau dibawa pae. Kata siapa? Bawa banyak harta, titipkan dulu. Titipkan di fakir miskin, titipkan di masjid, titipkan di tempat ibadah dengan infak dan sedekah, kita ambil di akhirat. Banyak harta, banyak titipan yang untuk bekal kita di akhirat, lebih bagus. Tapi kalau memang tidak sampai ke sana, banyaklah amal yang lain yang bisa menabung pahala untuk bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan niat yang baik dan niat yang ikhlas, karena ibadah yang diterima adalah keikhlasan Allah. Hanya 2 yang akan mendorong kita berbuat atau tidak. Namun bahasa Sunda mah kedua hiji atuda, kedua sanajan. Ya, banyak orang tidak mau berbuat, alasannya atuda tunduh, atuda haruream, atuda gitu kan. Tapi kalau bahasanya sanajan, ya kan, insya Allah lakukan. Sanajan tunduh, sanajan capek, sanajan haruream, nah itu akan membuatkan pahala. Jadi pahala itu tergantung kepada kita semua. Oleh karena itu Allah menyatakan tadi, ya, jihad, berjuang dan semangat. Walladzina jahadu fina, sungguh-sungguh untuk menghadapku beribadah, melaksanakan itu, lanahdiyannahum subulan, akan aku bimbing kepada yang baik. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita niati yang baik dan kita memaksakan diri dak jampai namangan hiji. Allahumma faksakan dimaksakan mahal reham, dan mudah-mudahan dengan niat yang baik 1 bulan kita ini manfaatkan untuk menabung pahala dan kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah hidayah tidak ada, tidak akan mau berbuat. Kita mau sholat, mau ibadah, mau ngaji, mau apapun, itu berarti kita masih ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak hidayah, tidak akan mau. Walaupun dekat masjid tidak mau mendengar. Kullukum dhalun, semua akan sesat illa man hadaituhu, kecuali orang yang mendapat hidayah daripada. Oleh karena itu kita kuati hidayah kita dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id
hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ihdinas siratal mustaqim. Itu sama doanya. Mudah-mudahan kita terlibat kekuatan dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah wajib tahunan puasa sampai selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.